Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa', amma ba'd. Hadza al-majlisu ats-tsani. Ini adalah pertemuan kedua kajian kita terhadap buku Tafsir Salat karya Ustadz Aminur Ba'id hafizahullah ta'ala, yang kita laksanakan setiap hari Senin ba'da maghrib insyaallah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait khusyuk, ya, pendahuluan terkait khusyuk, di mana ada khusyuk fisik dan khusyuk batin, ya. Untuk materinya sudah Anda kirim ke grup, silakan disimak. Nah, sekarang masih terkait pembahasan khusyuk, ikhwah. Beliau memberikan subjudul 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat, yaitu terkait hukum khusyuk. Kemudian ada namanya khusyuk mukmin dan khusyuk munafik. Kemudian terkait pahala sholat yang didapat oleh hamba itu setingkat dengan kualitas khusyuknya. Catatan keempat adalah makna melihat Allah ketika beribadah. Dan yang kelima adalah khusyuk adalah ketenangan batin. Yang pertama terkait hukum khusyuk, kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya khusyuk itu adalah hukumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran, tidak wajib. Jadi status khusyuk dalam sholat adalah penyempurna sholat. Alasannya adalah orang yang sholat sambil memikirkan dunia, status sholatnya sah selama dia masih sadar terhadap sholatnya. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan dan apa yang dibaca di masing-masing gerakan, meskipun pikirannya sedang melayang kemana-mana. Ini jumhur ulama berpendapat demikian. Tapi tentunya orang-orang yang khusyuk itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Kemudian di dalam ensiklopedia fikih, ya, itu ada perincian. Nah, perinciannya adalah disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk termasuk salah satu sunnah salat dengan dalil orang yang berpikir masalah dunia ketika sholat, status sholatnya sah, karena mereka tidak menganggap batalnya sholat seseorang selama dia masih sadar dengan gerakan sholatnya. Sementara itu, beberapa ulama dari berbagai madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, menyebutkan bahwasanya khusyuk itu hukumnya wajib. Bahkan hanya saja mereka ini berbeda pendapat mengenai status wajibnya. Yang pertama, ada yang mengatakan khusyuk itu kewajiban dalam sholat, namun sholatnya tidak batal ketika tidak khusyuk karena dimaafkan, ya, ma'fu, ya, dimaafkan. Kemudian ada yang mengatakan, ya, untuk perincian ini tidak ana sebutkan di materi, ya. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat dan sholat batal jika tidak khusyuk. Ini yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah sholat, ya, bukan kewajiban tapi syarat sah sholat. Namun syarat untuk sebagian dan bukan keseluruhan, ya, syarat untuk sebagian saja. Sehingga menurut pendapat ini harus ada khusyuk di sebagian kegiatan sholat, meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain. Yang penting di sebagian
gerakan khusyuk. Bahkan ulama yang mengambil pendapat ini, mereka menentukan bagian sholat mana yang harus khusyuk. Mereka mengatakan selayaknya khusyuk itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Hendaknya ketika takbiratul ihram itu kita benar-benar khusyuk. Nah, tapi jangan sampai kemasukan was-was ya. Seperti yang menimpa sebagian kaum muslimin, takbiratul ihram sampai beberapa kali. Ya, wis Allahu Akbar, sik dibaleni maneh. Itu was-was. Ya. Baik. Ya, pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, orang yang tidak khusyuk salatnya tetap sah. Hanya saja tidak ada pahalanya. Hanya saja tidak ada pahalanya. Nah, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang memikirkan sesuatu di luar salat, ketika salat memikirkan sesuatu di luar salat, itu status salatnya masih sah. Ya, dalilnya. Nah, itu ada anak sebutkan ya. Ishtaka Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW sakit. Fasallaina wara'ahu. Maka kami salat di belakang beliau. Wa huwa qa'id. Dan Nabi SAW duduk. Wa Abu Bakr yusmi'un nasa takbirahu. Kemudian Abu Bakar itu memperdengarkan kepada manusia takbirnya Nabi. Ya. Mungkin Nabi lemah, Allahu Akbar gitu. Terus sama Abu Bakar diulangi supaya yang belakang kedengaran. Kayak yang kita dengarkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu ya. Allahu Akbar, terus ada yang mengulangi lagi. Allahu Akbar. Nah itu. Nah ini Abu Bakar begitu. Faltafata ilaina, ya. Tiba-tiba beliau menoleh ke kami. Ya. Ini belum masih salat nih. Nabi masih salat. Fara'ana qiyaman, dan beliau melihat kami sedang berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada kami supaya duduk. Supaya ikut duduk. Salat sambil duduk. Faqa'adna. Maka kami pun duduk. Fa shallaina bi sholatihi qu'udan. Maka kami pun menjadi makmum beliau, salat bersama beliau dalam keadaan duduk. Nah, kalau kita lihat, bahkan Nabi SAW menoleh dan memberi isyarat kepada para sahabat. Ya, berarti ada di sebagian salat beliau yang kalau beliau di sini katakan tidak khusyuk begitu ya. Maksudnya ada kegiatan lain selain salat. Nah, dan itu tidak mengapa, tidak batal. Nah, kemudian di situ Ana sebutkan dalil berikutnya, ya, yaitu hadis dari Uqbah bin Amir bahwa beliau pernah salat di belakang Nabi SAW. Tiba-tiba selesai salam, Rasulullah langsung bergegas pulang sampai melangkahi pundak sebagian makmum. Begitu salam langsung pulang, ya, langsung balik begitu. Setelah itu beliau balik lagi ke masjid, ya, mengatakan, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatih. Ya, tadi itu saya teringat ada seonggok emas di rumah. Seonggok itu apa, Pak? Apa ya, mungkin ya ada emas gitu lah ya. Nah, ada emas di rumah dan saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan. Berarti kapan Nabi SAW kepikiran ada emas di rumah? Pas sholat. Berarti termasuk memikirkan di luar sholat, bukan? Iya, memikirkan sesuatu di luar sholat. Dan itu tidak menjadikan sholatnya batal. Nah, ya. Dan masih banyak dalil lainnya, ya. Seperti beliau pernah sholat, kemudian berniat untuk memanjangkan, kemudian beliau mendengar ada bayi yang nangis, ya. Kemudian beliau pun mempercepat sholatnya, ya.
Juga pernah beliau sholat di rumah, kemudian Aisyah datang dan beliau bukakan pintu. Nah, termasuk beliau sholat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As bin Rabi, ya, sambil menggendong juga. Nah, hanya saja kata beliau di sini, kata Ustadz Amin, unsur khusyuk harus ada dalam sholat yang dikerjakan seseorang, sehingga jika ada orang yang sholat dan dia tidak khusyuk sama sekali, maka sholatnya batal. Dalilnya hadis riwayat Aisyah, la yusalla bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul ahbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas, ya. Menahan dua hadas maksudnya kencing atau BAB, ya, BAK atau BAB, atau dalam kondisi yang sangat lapar, ingin makan yang sudah disajikan, atau kondisi kebelet, ya. Jika tetap dipaksa sholat, maka tidak akan khusyuk sama sekali. Nah, ini membuat sholatnya dikerjakan tanpa ada unsur khusyuk, dan itu bisa batal, ya. Baik. Kemudian beliau memberikan catatan di sini, ya, hukum menahan kentut ketika sholat. Pernah tuh menahan kentut, ya. Acuannya hadis ini tadi, la yusalla bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul ahbatha. Nah, terkait menahan kentut, Imam Asy-Syan'ani, Imam Asy-Syan'ani ini pensyarah Bulughul Maram, ya, kitab beliau judulnya Subulus Salam, ya, Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan, ya, beliau bedakan antara kentut yang kuat dan kentut yang ringan. Nah, termasuk dalam larangan di atas adalah menahan kentut. Ini jika disertai kebelet, maksudnya kentutnya benar-benar yang tidak bisa ditahan lagi begitu, ya. Menahan kentut yang tidak bisa ditahan. Adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, maka tidak terlarang untuk sholat sambil menahan. Nah, silakan masing-masing mengoreksi seberapa kekuatan kentutnya, ya, yang dirasa. Kalau wis bener-bener gak iso ditahan lagi, sudah, jangan teruskan sholat, ya, jangan teruskan sholatnya. Qadha hajat dulu, ya, kentut atau buang hajat, setelah itu baru sholat. Nah, biar khusyuk. Nah. Baik. Karena hal itu akan memacu untuk berpikir ke situ terus, ya, kok. Iya enggak? Wah, imam kok suwe temen yo. Terus lah gak kuat tuh, kan? Pasti kepikiran gitu terus pasti. Nah, pasti akan kepikiran seperti itu terus. Baik. Kemudian perkara yang kedua, yaitu khusyuk mukmin dan khusyuk munafik. Ya, ada namanya khusyuk munafik, ya. Kita berlindung kepada Allah SWT dari khusyuk gaya munafik ini. Iya. Bagaimana itu? Nah, sahabat Udzaifah radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, ya, fenomena semacam ini. Beliau mengatakan, iyyakum wa khusyu'an nifaq, ya, hati-hati kalian, ya, waspadalah kalian terhadap khusyuk nifaq. Nah, faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, ya, maksudnya ada yang bertanya, wa ma khusyu'un nifaq, apa itu khusyuk nifaq itu? Qala, maka sahabat Udzaifah mengatakan, antarul jazada, ya, engkau melihat jasad itu khosyian, jasadnya khusyuk, wal qalbu laisa bi khosyin, adapun hatinya tidak khusyuk. Jadi jasadnya kotoke khusyuk, ternyata padahal batinnya tidak khusyuk. Ini namanya khusyuk nifaq. Nah, khusyuk nifaq ini adalah khusyuk yang dibuat-buat, ya. Jadi batinnya itu tidak menunjukkan rasa khusyuk. Nah, adapun khusyuk iman adalah khusyuk yang timbul karena pengagungan, timbul karena pengagungan hamba kepada Allah.
sehingga hatinya dipenuhi rasa takut dan malu di hadapan Allah SWT. Nah, di situ ada penjelasan Ibnu Qayyim yang bagus itu. Ya. Wal farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Perbedaan antara khusyuk iman dan khusyuk nifaq adalah anna khusyu'al iman huwa khusyu'ul qalbi lillah. Khusyuk iman itu adalah khusyuknya hati. Ya. Khusyuknya batin. Lillah, karena Allah. Bitta'zim wal ijlal wal waqar wal mahabah wal haya. Nah, dengan mengagungkan atau karena mengagungkan Allah, memuliakan Allah, malu kepada Allah. Nah, sehingga fayan kasirul qalbu lillah kasratan. Nah, maka hatinya itu multaimatan minal wajal wal khajal wal hub wal haya. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut, cinta, dan rasa malu kepada Allah. Nah, wasuhud ni'amillah. Kemudian sadar betapa banyak nikmatnya Allah itu, ya. Dan juga wajinayatihi. Nah, dan betapa sering durhakanya diri itu. Ya. Banyaknya nikmat, tapi kita sering durhaka. Maka hatinya pun khusyuk. Nah, maka hatinya pun khusyuk dan diikuti, ya. Fayatba'uhu khusyu'ul jawarih, dan diikuti dengan khusyuknya anggota badan. Khusyuknya anggota badan. Sedangkan khusyuk nifaq, wa amma khusyu'un nifaq fayabdu alal jawarih, ya. Maka dia ini khusyuk nifaq itu adalah khusyuk yang dibuat-buat, dipaksakan, ya. Tasannu'an wa takallufan, dibuat-buat dan dipaksakan, itu khusyuk nifaq. Wal qalbu ghairu khasyi', sementara hatinya tidak khusyuk. Nah, tentunya berbeda ketika kita berusaha khusyuk fisik supaya kita juga bisa khusyuk batin. Nah, itu berbeda. Nah, ini terkait orang yang menyembunyikan ketidakkhusyuan batinnya, tapi menampakkan kekhusyuan ini, apa, jawarih, anggota badannya diperlihatkan khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk. Nah, khusyuk seperti ini dibenci oleh para sahabat dan dibenci oleh ulama masa silam. Nah, bahkan mereka membenci ketika seseorang menampakkan kekhusyuan melebihi kondisi asli batinnya. Ya. Fudail bin Iyad, ulama tabi'in mengatakan, kana yukrah, ya, dahulu dibenci, an yara rajul, ya, an yura ar-rajul minal khusyuk akthar mimma fi qalbi. Nah, yaitu di mana seseorang ini menampakkan kekhusyuan melebihi apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini dilarang, dibenci, yukrah. Nah, kemudian di situ ana sebutkan perkataan Al-Qurtubi. Wa amal madmum, ya, adapun khusyuk yang tercela, fatakallufu, yaitu khusyuk yang dibuat-buat. Nah, khusyuk yang dibuat-buat. Wa muta'ah ar-ra's, ya. Nah, kepalanya ditunduk-tundukkan, ya. Seperti kama yaf'alul juhal, ya, liyurau bi'ainil bir wal ijlal, seperti yang dilakukan oleh orang yang bodoh agar dia kelihatan baik dan mulia. Wa dzaka khada'un minasyaiton, itu adalah tipuan syaitan, wa taswilun min nafsil insan, dan godaan jiwa. Nah,
Ya, ini ngapusi nih ya, kawan. Ya. Seolah-olah apa? Khusyuk. Nah, di sini beliau menulis, kata Ustaz Tami, terkadang kita melihat ada orang yang tangannya digetar-getarkan, dipaksakan menangis, padahal di luar masjid kegiatannya sering maksiat. Wah, ini berat. Ini berat ini, ya. Nah, kita melihat ada orang yang tangannya digetar-getarkan, dipaksakan untuk bisa menangis, padahal di luar masjid kegiatannya sering maksiat. Ya Allah, ya. Semoga Allah beri kita taufik, ya. Kemudian catatan yang ketiga adalah terkait pahala salat yang didapat oleh seorang hamba itu setingkat dengan kualitas khusyuknya. Nah, ini sudah kita singgung ya di pertemuan pertama, yaitu di kata pengantar Ustadz Syafiq terhadap buku ini. Nah, yaitu hadis dari Ammar bin Yasir. Nah, Rasulullah bersabda, "Innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minna illa usyuha." Sesungguhnya seorang hamba dia sholat tapi tidak ditulis baginya dari sholatnya itu melainkan hanya 1/10, tus'uha 1/9, thumunuha 1/8, subu'uha 1/7, sudusuha 1/6, khumusuha 1/5, rubu'uha 1/4, thuluthuha 1/3, nisfuha dan separuhnya. Nabi SAW menyebutkan pahala yang berbeda-beda bagi orang yang mengerjakan sholat, tergantung dari kualitas sholatnya itu. Nah, dan tingkat kualitas sholat itu ditentukan oleh lahir dan batin sholatnya. Nah, diantaranya adalah faktor kekhusyuan. Nah, makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas, apa? Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Pahala dari salatmu itu hanya senilai dari apa yang kamu pikirkan dari salatmu. Ya. Dari salat kita 100%, ya, pahalanya itu hanya sekadar berapa persen kita sadar dari 100% itu. Ya. Misalnya 50%-nya melayang, 50%-nya melayang, 50%-nya fokus, berarti kita cuma dapat 50%. Ya. 80%-nya melayang, 20%-nya fokus, ya cuma dapat 20%. Nah, ini disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, Abdul Wahid bin Yazid rahimahullah mengatakan, ulama sepakat bahwa seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari sholatnya selain apa yang dia renungkan dari sholatnya. Ya. Nah, karena itulah orang yang tidak khusyuk dalam sholat maka tidak ada pahalanya, karena khusyuk adalah roh dan inti sholat. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan al-khusyuk wa ta'aqqul, ya. Khusyuk dan ta'aqqul itu adalah rohnya salat. Ya. Ta'aqqul itu memikirkan. Ya, ta'aqqul itu memikirkan. Khusyuk wa ta'aqqul rohus salah. Maksudnya adalah wa maqsuduha wa lubbuha. Inti. Nah, Ahmad, Hasan kalau main di luar masjid, di luar masjid, fakaifa yu'tad bis salatin faqadat ruhuha wa lubbaha. Maka bagaimana, ya, bisa dihitung sholat sementara roh dan intinya itu tidak ada. Nah, itu. Tapi kalau sah,
Kalau sah, sah. Nah. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, ya, kullu salatin la yahduruha qalbuka fahiya ilal uqubah asra' minha ila thawab. Setiap salat yang hatimu tidak hadir dalam salat tersebut, ya, maka itu lebih dekat, ya, lebih cepat itu, ya, asra', lebih cepat kepada hukuman daripada kepada pahala. Nah, lebih cepat mendapatkan hukuman daripada pahala. Nah, kemudian catatan yang keempat terkait melihat Allah ketika beribadah. Ya, di dalam hadis yang masyhur, ya, yang disebut juga dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW ditanya tentang apa itu? Islam, iman, dan ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, ya, beliau menjawab, anta budallah ka'annaka tarah. Yaitu ihsan itu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah. Nah, jika engkau tidak mampu melihatnya, ya, fa innahu yara. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Maka ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama, seolah-olah melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, ini disebut biasanya musyahadah. Tingkatan yang kedua biasanya disebut muraqabah, yaitu meyakini bahwa Allah melihat, yaitu merasa diawasi. Nah, memperhatikan semua amalan kita. Itu tingkatan yang kedua. Nah, kalau kita lihat tingkatan yang kedua ini, kita bisa memahaminya, ya. Kita bisa memahami tingkatan yang kedua, yaitu Allah melihat kita, betul kan? Kita meyakini Allah basir, ya. Jadi Allah melihat apa yang kita kerjakan, begitu. Tapi bagaimana dengan tingkatan yang pertama? Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Nah, bagaimana itu? Apa maksudnya ibadah seolah melihat Allah itu? Nah, yang perlu kita yakini bahwasanya seorang hamba itu tidak bisa melihat Allah di dunia, ya. Karena Nabi SAW bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian itu tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Nanti kalau sudah meninggal, nah nanti kemudian perjalanan akhirat itu dimulai, ya, baru nanti kita bisa melihat Allah, ya, di surga. Nah. Lantas bagaimana menyikapi hadis Nabi tersebut? Nah, letak atau intinya itu pada kalimat ka'annaka, seolah-olah, ya, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, maksud dari seolah-olah ini dipahami oleh para ulama sebagai istihdhar al-qalb, ya, istihdharul qalb, yaitu menghadirkan hati, ya, menghadirkan perasaan ketika kita beribadah. Jadi seolah-olah itu Allah ada di hadapan kita. Nah, sehingga kita akan melakukan ibadah itu dengan sangat serius, sangat fokus, ya, sangat khusyuk, diiringi dengan rasa takut dan harapan besar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz menjelaskan makna potongan hadis itu, ya.
yaitu terkait ihsan tadi itu. Maksudnya adalah ka'annaka tusyahiduhu, yakni hatta tajtahida fil amal, yaitu seolah-olah engkau itu melihat Allah hingga engkau pun tajtahid, bersungguh-sungguh dalam beramal, hatta tuhlisa fil amal, hingga engkau bisa mengikhlaskan amal, ya, ikhlas dalam beramal, ya. Hatta tu'ajjal amal ala khairi wajhin wa akmali wajhin, ya, hingga engkau pun berusaha untuk melakukan amalan tersebut sebaik mungkin, sesempurna mungkin, ya. Karena ketika seorang mukmin beramal soleh, ketika seorang mukmin beramal seolah dia melihat Allah dan bahwa Allah ada di depannya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal, ya, dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal, dan dia akan berusaha untuk menyempurnakan dan menuntaskannya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kita hadirkan hati kita, ya, seolah-olah Allah ada di hadapan kita, sehingga kita berusaha untuk memperbagus amalan yang kita kerjakan tersebut. Nah, itu catatan yang keempat. Kemudian catatan yang kelima, khusyuk itu adalah ketenangan batin, ya. Khusyuk adalah ketenangan batin. Nabi SAW itu, ya, beliau merasa tenang ketika khusyuk dalam sholat, ya. Allah jadikan sholat itu sebagai penenang jiwa untuk beliau SAW. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, ya. Ketenangan hatiku itu diletakkan ketika sholat. Nah, bahkan Nabi SAW itu, ya, sholat bagi beliau adalah kesempatan untuk beristirahat, melepaskan kepenatan batin setelah berinteraksi dengan banyak masalah. Makanya Nabi berkata kepada Bilal apa? Arihna ya Bilal bis sholat. Arihna, wahai Bilal, buat kami beristirahat dengan sholat itu. Masya Allah, ya. Jadi sholat bukan menjadi beban bagi beliau, tapi justru apa? Menjadi tempat untuk istirahat. Nah, karena itu ketika beliau sedang memiliki masalah, beliau mengadu kepada Allah, ya. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW itu apabila ditimpa masalah yang serius, sholat, maka beliau pun mengerjakan sholat, ya. Nah, ini, ya, Pak, teladan ini, ya. Jadi kalau ada masalah, apa yang dilakukan? Sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, taib. Kemudian, insya Allah ini yang terakhir dari pembahasan kita, yaitu terkait sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Allah berfirman, ya, dalilnya, wa aqimis shalah, dirikanlah sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, ya. Dan sungguh mengingat Allah adalah akbar, lebih besar. Nah, muncul pertanyaan, mengapa banyak orang sholat tapi masih rajin berbuat maksiat? Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi kok masih ada orang yang sholat tapi maksiat? Nah, itu kenapa? Nah, maka kita perlu perhatikan di sini.
Yang dimaksud daripada sholat itu, ya, sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya, itu adalah sebentar. Nah, yang pertama disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan juga Ibnu Katsir, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait tafsir ayat ini. Ya. Pertama, yang dimaksud dengan sholat adalah bacaan Al-Quran yang dilantunkan saat orang mengerjakan sholat. Nah, yang dimaksud sholat yang bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah bacaan Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Ini pendapatnya Ibnu Umar. Pendapat ini menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran yang dilantunkan seseorang ketika sholat itu berisi nasihat, perintah dan larangan. Terlepas apakah orang yang membacanya mau menurutinya atau tidak. Begitu. Karena di dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran itu bisa disebut juga dengan sholat. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Isra, wala tajhar bisolatika, jangan engkau keraskan sholatmu. Yang dimaksud sholatmu di sini adalah bacaanmu dalam sholat itu, ya, jangan dikeraskan. Nah, wala tukhafid, dan juga jangan direndahkan. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah, nah, antara kedua itu. Jadi pertama, yang dimaksud sholat adalah bacaan Al-Quran yang dibaca ketika sholat. Nah, adapun tafsir yang kedua, sholat yang dimaksud adalah ibadah sholat itu sendiri. Nah, ya, ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Jadi pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud sholat yang bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar adalah ya perbuatan kita itu sholat itu, perbuatan sholat kita itu yang bisa menahan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana maksudnya? Ya, pertama, ini ada dua pendapat juga. Pendapat pertama, ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang berkualitas, yang sesuai sunnah dan khusyuk ketika mengerjakannya. Nah, dalilnya, iya, di dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, inna fulanan yusalli bil-lail fa idza asbaha sarqa. Iya. Sarqa. Qala yanhahu ma yakul. Nah, orang ini tadi berkata, ya Rasulullah, ada fulan itu dia sholat di malam hari, tapi kalau siang hari dia mencuri. Malam harinya sholat, siang harinya mencuri. Maka Nabi merespon, yanhahu ma yakul, apa yang dia katakan, yaitu maksudnya apa yang dia kerjakan akan mencegahnya. Nah, sholatnya itu nanti akan mencegahnya dari perbuatan mencuri itu. Tatkala ketika sholatnya benar-benar apa tadi, khusyuk, berkualitas, sesuai sunnah. Nah, baru bisa ada efek begitu, baru bisa memberikan efek pada diri seseorang untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya ibadah sholat itu. Nah, ibadah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya, ketika orang sedang melakukan sholat, maka dia tidak maksiat. Benar enggak?
antum sholat. Apa bermaksiat? Kan dengan antum sholat itu maka antum apa? Terhindar dari perbuatan keji dan maksiat. Karena sholat begitu. Nah, karena tidak mungkin ketika seseorang sholat dia minum khamr atau melakukan ghibah, apalagi berzina, sehingga sholat menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Nah, ini ada pendapat ini. Ini merupakan pendapatnya Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama tabi'in. Nah, ya, beliau mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni madumta fiha. Yang dimaksud dengan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu madumta fiha, selama engkau masih dalam keadaan sholat. Ya. Selama engkau dalam keadaan sholat, berarti sholat mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Ini real ini ya. Ini lebih real gitu. Ya. Ibnu Aun al-Ansari mengatakan, ya, idza kunta fi sholatin fa anta fi ma'ruf. Ya. Jika engkau dalam keadaan sholat, berarti engkau dalam suatu kebaikan. Engkau berbuat yang ma'ruf, begitu. Wa qad hajazatka 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat itu telah melemahkanmu, ya, atau telah mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tayyib. Selesai pembahasan kita. Alhamdulillah, pas. Ya, pas berarti. Yang Anda siapkan pas insyaallah. Nah, itu terkait khusyuk. Selesai. Selanjutnya beliau akan mulai membahas merenungkan makna gerakan dalam sholat. Nah, beliau akan mulai membahas terkait gerakan-gerakan dalam sholat. Ya. Apa hikmahnya mengangkat tangan? Nah, merenungkan makna bersedekap itu bagaimana? Nah, ini akan dibahas insya Allah pada pertemuan setelah insyaallah ya. Nah, yaitu terkait merenungkan makna gerakan dalam sholat. Baik, alhamdulillah, semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah sekarang masuk 9 Dzulhijjah, ya. Berarti besok ada syarat puasa Arafah. Semoga Allah beri kita taufik, kekuatan untuk bisa berpuasa. Ya, apalagi kalian sudah berpuasa mulai tanggal 1 kemarin, alhamdulillah. Ya, kalau yang belum, mudah-mudahan besok diberi kekuatan. Nah, kemudian insya Allah kita akan melaksanakan sholat id di Masjid Imam Syafi'i. Dilanjut langsung penyembelihan hewan kurban. Pak Arsyad ya? Monggo kalau Anda berkenan menyembelih sendiri, monggo silakan. Nah, baik. Atau mau menghadirinya, monggo silakan. Nah, dan tentunya mari kita ramaikan ya syiar Islam ini, ya, dengan bekerja sama kita sukseskan proses sholat id dan juga proses penyembelihan hewan kurban. Insya Allah akan ada 26 ya, 26 kambing yang akan disembelih di hari Idul Adha nanti insya Allah. Nah, Anda harap antum berkenan untuk bekerja sama, membantu ya, supaya kegiatannya bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan semoga Allah SWT memberi kita taufik dan menerima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.